dakwah itu yang baik, yang enggaknya itu kayak gimana sih? Oke. Dakwah itu kan selalu nanyanya selalu kan. Oke, pengertian dakwah itu apa sih? Oh, ya. Nah, benar kan? Jadi dakwah itu artinya mengajak. Mengajak. Nah, kemudian mengajak kemana? Apakah mengajak ke diskotik, atau mengajak caci maki, atau mengajak kebaikan, atau gimana? Nah gitu. Kalau tugas dari Nabi, ini Nabi ya, bicara Nabi. Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada Rasulullah SAW dengan dalam sebuah ayatnya, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah, tahu nggak artinya? Enggak. Apa dong? Apa tuh? Ajaklah engkau wahai Muhammad kepada jalan Tuhanmu dengan dua cara. Yang satu, hikmah, bijaksana. Yang namanya bijaksana kan? Kebijaksanaan yang adil dan beradab. Ya. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Nah, sehingga dari ayat ini Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad ketika mengajak, ya otomatis dengan bijaksana. Yang namanya bijaksana itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Yang namanya orang ngajak ya, misalkan kita ini mau ngajak anak kecil untuk makan, karena si anak ini harus makan karena dari pagi belum makan misalnya sampai malam. Apakah harus dipaksa? Hui, anak kecil makan gitu? Apa kayak gitu? Atau enggak lah? Tapi pelan-pelan dirayu gitu. Udah malam sekarang. Dari pagi belum makan. Dirayu ya intinya. Jadi kayak saya gitu dirayu. Kan tadi saya lagi nongkrong ya. Sini saya ngopi ngaji aja biasa. Ternyata bahasanya wow, itu kayak gitu. Iya, ada bahasa ngopi-ngopi gitu. Ngopi. Jangan langsung ngaji gitu kan. Karena kalau sekali ada perintah, katakan dalam mengajak gitu. Kusi ngaji. Sayang amat gitu kan. Masa udon amat. Enggak, ini kan secara umum gitu. Iya benar. Secara lemah lembut gitu ya. Iya betul. Jangan langsung. Ya namanya orang ngajak itu ya harus lemah lembut. Ya kan? Makanya itu kenapa kalau kita berbicara sejarah lagi nih ya. Wali Songo itu dalam dakwah mereka sangat kategorinya masuk dalam dakwah yang sangat sukses. Kenapa ya? Karena ketika mereka itu memasuki masyarakat yang notabene masih Hindu-Buddha, itu tidak langsung menawarkan qala Allah, qala Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah bersabda. Enggak. Tapi apa? Dilihat dulu, diteliti. Masyarakat Indonesia ketika sukanya itu apa? Gamelan, ya, wayangan, dibikinlah wayang, dibikinlah gamelan. Nusantara ya kalau. Nah, itulah Nusantara gitu kan. Nah, sehingga mereka terhitungnya sangat sukses. Yang lama kelamaan dari urusan apa? Kumpul-kumpul yang awalnya itu kumpul-kumpul untuk judi gitu kan. Nah, terus dirubahlah oleh Wali Songo ini dengan kumpul-kumpul Jumatan. Gitu. Kalau misalnya selamatan kayak gitu ya, selamatan biasanya kan nyembah setan segala macam. Iya. Nah, ini nggak beda. Bawa makanan dari rumah, tetap bawa makanan dari rumah. Cuman apa? Di situ diimbuhin, ada bacaan apa. Nah, terus ada tambahan doa. Diakal-akalin gitu. Nah, diakal-akalin supaya orang yang didakwahi itu mau menerima. Kita tidak berbicara dalam lingkungan internal ya. Iya. Ya karena seperti di sini kan dulu adalah salah satu ormas yang dia sukanya tuh sweeping. Gitu kan. Sweeping. Diskotik apa segala macam di sweeping. Ya kan? Dulu di sini di mana di Anyar sampai ke sana ke Carita. Banyak mulai bagian pantai itu. Bagian pantai. Karena ini adalah tempat pariwisata. Adalah satu orang bule yang awalnya dia ke Bali. Dan ketemu salah seseorang yang dia tuh punya koneksi dengan di sini gitu kan. Di salah satu hotel yang ada di Carita di Anyar. Kebetulan dia nonton TV.
Dan TV-nya itu kebetulan nemuin lagi tadi tuh oknum ormas, salah satu ormas yang sweeping. Wah, yuk takbir gitu kan. Hah? Akhirnya apa? Akhirnya ketakutan. Ini bule ini ya. Dan di cancel untuk ke sini. Itu mempengaruhi ekonomi Indonesia. Jelas mempengaruhi ekonomi. Yang investor. Betul. Takut Nah, ya. terus kalau kita balik bertanya gitu ya. Apakah ormas itu bertanggung jawab akan adanya kesejahteraan ekonomi yang ada di daerah pantai di sini? Itu nggak bakalan. Dan itu pasti akan membawa nama amar ma'ruf nahi Oke. mungkar. Gitu loh. Tapi kadang-kadang suka nggak sadar ormas itu ya kalau dampaknya seperti itu gitu. Kenapa itu Gus? Tanyain aja yang ormas. Kayaknya emang ini sih pengen ngangkat nama. Pengen ngangkat nama aja ya. Sensasi berarti ya. Bisa jadi. Karena kan Tuhan itu milik dia gitu. Agama itu milik dia gitu. Karena kan Betul. Kan kalau kita berbicara tujuan dari dakwah itu sendiri ya. Dakwah itu kan mengajak kemana? Mengajak ke Allah, mengajak kepada Rasulullah, mengajak kepada agama Allah, ya kan? Sehingga ketika kita ini mengajak, otomatis kita harus menyesuaikan dong dengan kondisi orang yang diajak. Ya misalnya ketika kita ini dakwah, mengajak tadi itu ya, dengan ya mungkin orang yang biasanya pakai ini nih, kan ada warna-warni nih ya. Ini ada warna-warni nih. Katakanlah anak jalanan gitu ya. Apakah anak jalanan itu akan menerima ajakan kita ketika awal pembicaraan kita itu, hoi, kamu dosa, kafir. ya, kamu kafir, kamu fasik, ya, kamu ahli maksiat dan seterusnya. Gak bisa bos. Ya. Gak bisa. Ya. Kenapa? Tapi ya dengan kita menyesuaikan ke anak jalanan ini, misalkan dia itu tukang nongkrong, kita ikut-ikut nongkrong. Kemudian masuk dalam pembicaraan mereka. Barulah nanti lama-kelamaan sudah akrab, sedikit demi sedikit kita masukkan muatan-muatan agama. Kan gitu. Ya kan? Bukan langsung nah, gitu, enggak. Apalagi ada kebun binatang gitu kan. Aduh, Masya Allah. Nama-nama anjing babi itu gimana aduh. tadinya ya? Nggak salah padahal anjing babi ya. Atau mereka mah nggak ada hisap. Kayaknya itu nggak masuk kategori dakwah kali yang gitu ya. Hei bangsat, hei anjing, hei babi, yang gitu bukan dakwah kali itu ya. Itu mah. Bukan kategori dakwah ya itu ya. Oh, itu mah keterlaluan tuh. Ya kalau dalam kategori dakwah ya masuk dakwah. Cuman caranya mungkin yang salah gitu ya. Caranya gitu. Mungkin yang salah. Karena berbicara dakwah ya berbicara siasat. Berbicara siasat atau politik, ya otomatis kan yang namanya politik itu akan menghalalkan segala cara. Yang penting apa? Tujuannya berhasil. Begitu juga dengan dakwah. Gitu. Tapi nggak etis aja kalau menurut saya gitu. Menurut saya pribadi. Kayak nggak berpendidikan dan nggak berilmu gitu. Nggak Ya, bisa beradab jadi. dan nggak bertakwa dan nggak berakhlak Gimana kalau menurut pandangan dari kemana-mana. Kang Santri ini? Ya kayaknya tadi itu termasuknya kan nggak sesuai sama wajadilhum bil hati ya ahsan itu tadi gitu kan. Di situ kan nggak ada adab sama akhlaknya gitu kan. Dalam hal perdebatan aja ada adabnya. Ada adab. Apalagi dalam hal menasehati. Gitu, mengingatkan lah bahasanya kita itu.